Ini saya rename dulu nih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nitrate oxide. Ya. Jadi apa itu nitrate oxide? Yaitu sebuah mediator pada proses fisiologis dan patologis itu sangat penting karena nitrate oxide itu merupakan endothelium derived releasing factor yang berguna untuk relaksasi otot polos pembuluh darah. Jadi perannya dari nitrate oxide ini salah satunya adalah yang diambil atau yang paling utama adalah sebagai vaskorelaksan, ya, pembuluh darah, relaksasi otot dari pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi itu yaitu pembuluh darahnya itu melebar, ya, sehingga aliran darah juga akan meningkat. Nah, ini nitrate oxide sendiri disintesis oleh NOS, ya, nitrate oxide sintase yang merubah arginin menjadi citrulline. Ini reaksi pembentukannya. Kemudian ada 3 jenis nitrate oxide, yaitu yang pertama neural nitrate oxide, yang kedua endothelial, dan yang ketiga indisible. Namanya neural, maka nanti berperan pada sistem neuron atau saraf. Kemudian yang endothelial akan berperan pada sistem endotel pembuluh darah. Kalau yang indisible berarti nanti dia akan berperan pada saat ada sebuah induksi. Ya, jadi kedua isoform baik yang endotel maupun yang neuron tadi, ya, terdapat di dalam sel dan secara cepat diaktifasi oleh kalsium, ya, dan kalmodulin intrasel dan menghasilkan nitrate oxide dalam jumlah yang kecil. Nah, pada saat yang induksi ini bisa diekspresi kalau memang ada inflamasi, ya, sehingga nanti akan menghasilkan jumlah nitrate oxide yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini skema proses dari nitrate oxide, ya, dari arginin nanti diubah menjadi citrulline. Ada 3 bentuk, N, I, dan E. Nah, kemudian di dalam jaringan nitrate oxide dibentuk oleh L-arginin, ya, yang tadi, kemudian dirubah menjadi citrulline serta nitrat dan nitrit sebagai metabolit antara nitrate oxide yang tidak digunakan, kemudian dia akan dioksidasi digunakan kembali menjadi nitrit. Nah, ini bila nitrate oxide itu diperlukan kembali tadi, ya, dikatakan bahwa dia akan diambil kembali si nitratnya ini, direduksi oleh yang namanya enzim xanthin oksidase. Nah, ini yang kayak gini tidak usah dihafalkan, ya. Ini nanti kaitannya ke biokimiawi, jadi tidak usah dihafalkan. Jadi cukup prinsipnya saja bahwa nitrate oxide itu berasal dari arginin, kemudian dia oleh xanthin oksidase dirubah menjadi nitrate oxide. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk vasodilatasi. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya itu menyempit, gitu, ya, dia akan secara otomatis nanti akan melakukan pelebaran atau vasodilatasi. Nah, pada pembuluh darah dalam keadaan normal nitrate oxide ini dihasilkan oleh yang namanya ENOS, ya, tadi, ya, dari endotel nitrate oxide sintase. Nah, tetapi kalau terjadi peradangan ternyata juga si makrofag ini juga menghasilkan nitrate oxide. Nah, apabila terjadi penurunan nitrate oxide, ya, penurunan baik di aktivitasnya atau bioavailabilitasnya, maka perannya sebagai vasodilator itu akan terganggu. Maka akan terjadi disfungsi endotel, ya. Jadi endotelnya tidak berfungsi, tidak akan bisa melakukan vasodilatasi. Nah, stres oksidatif juga merupakan pemicu aktivasi disfungsi endotel, ya, yang ditandai oleh penurunan kadar nitrate oxide.
Nah, stres oksidatif ini misalnya dari faktor-faktor misalnya ya ada apa itu asap rokok, kemudian polusi, kemudian radikal-radikal bebas gitu ya. Itu juga akan menyebabkan penurunan kadar nitrit oxide tadi. Nah, kita tahu bahwa endotel yang di pembuluh darah ya memiliki banyak fungsi, antara lain mengatur tekanan darah. Jadi orang dengan tekanan darah yang normal beda dengan orang dengan yang punya apa namanya penyakit hipertensi misalnya seperti itu ya. Salah satunya penyebab hipertensi itu karena sudah ada disfungsi endotel. Jadi yang tadinya itu pembuluh darah harusnya melebar, dia sudah mengalami kekakuan. Nah, sehingga pada saat apa namanya darah itu mengalir di pembuluh darah dengan sebenarnya dengan apa tekanan yang tinggi, maka dia tidak bisa melebar pembuluh darahnya sehingga si endotel ini tetap menyempit. Akibatnya apa? Tekanan di dalam pembuluh darah semakin tinggi ya. Itu yang disebut dengan hipertensi. Nah, ini salah satu fungsi daripada endotel ya yang diaktifasi oleh nitrit oxide, salah satunya adalah dia akan melebarkan pembuluh darah sehingga yang tadi darah yang harusnya itu mengalir dengan tekanan yang kuat maka itu dilebarkan sehingga tekanannya menjadi normal ya. Di samping dia melebarkan pembuluh darah, endotel juga fungsinya juga mengatur antikoagulan. Jadi kalau misalnya endotelnya masih berfungsi dengan baik, maka dia akan mengaktifkan faktor-faktor koagulan sehingga tidak terjadi pembekuan atau jendalan ya atau trombus clotting di apa namanya di pembuluh darah. Kalau nanti akan misalnya terjadi penyumbatan karena koagulasi daripada darah dan produk-produk yang lain, bisa lipid, fibrin dan sebagainya, bisa platelet atau misalnya trombosit gabung di situ. Nah, ini akan menjadi sebuah plak ya, sehingga bisa menyumbat pembuluh darah. Yang kita tahu bahwa banyak sekarang penyakit-penyakit akibat dari apa namanya sumbatan pembuluh darah, antara lain yaitu stroke ya, kemudian penyakit jantung vaskuler dan sebagainya itu karena adanya sumbatan ya. Salah satunya diperankan oleh endotel tadi ya, endotel yang dipicu oleh nitrit oxide. Nah, ini yang tadi kita bicara tentang nitrit oxide yang melebarkan pembuluh darah dan fungsi endotel lainnya. Sekarang kita beralih ke stres oksidatif. Nah, ini stres oksidatif memainkan bagian dari proses penuaan atau hasil dari kelebihan radikal bebas seperti spesies oksigen reaktif. Jadi kalau stres oksidatif itu kita biasa orang awam gitu ya menyebutnya adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas oksidan gitu ya. Makanya nanti obatnya adalah antioksidan, buah sebagai antioksidan, vitamin C sebagai antioksidan gitu ya. Jadi oksidan ini adalah stres oksidatif ya, hasil daripada proses stres oksidatif. Nah, antioksidan ini bisa menetralisir atau mencegah terjadinya paparan daripada stres oksidatif. Nah, dengan bertambahnya usia, maka antioksidan ini mulai menurun, ya, sehingga tubuh manusia itu rentan terhadap apa namanya penyakit-penyakit baik itu karena apa namanya pembuluh darah tadi ya, kekakuan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan penyakit aterosklerosis dan sebagainya ya, hipertensi itu rentan dengan bertambahnya usia. Nah, kita tahu kemarin minggu yang sebelum ini ya kita membahas tentang estrogen dan kaitannya dengan stres oksidatif itu apa gitu ya. Jadi kalau kemarin dikatakan bahwa estrogen juga memiliki fungsi salah satunya adalah di pembuluh darah yang memicu atau apa namanya memperbaiki fungsi daripada endotel juga. Nah, ini kalau misalnya kadar estrogennya itu menurun, ini telah terbukti bahwa akan meningkatkan oksidan atau stres oksidatif di dalam tubuh. Ya, secara khusus pada konsentrasi yang tinggi,
estrogen ini ya, yang kemarin kita bicarakan, dia sebagai antioksidan. Ya, manfaatnya estrogen sebagai antioksidan. Gitu. Jadi kalau misalnya estrogennya itu menurun, maka stres oksidatifnya atau oksidannya, radikal bebasnya akan meningkat. Ya. Jadi kalau misalnya pada wanita dengan menopause atau dengan estrogen yang sudah cenderung menurun, maka akan mudah untuk terjadinya beberapa penyakit yang berkaitan dengan endotel tadinya, sistem pembuluh darah. Nah, ini tadi estrogen itu bertindak sebagai antioksidan di wanita-wanita yang sudah pasca menopause, ya, radikal bebasnya itu makin meningkat, ROS-nya meningkat sehingga muncul banyak penyakit pada usia-usia yang sudah lanjut, ya. Nah, ini pembentukan jumlah berlebihan dari ROS tadi yang termasuk hidrogen peroksida dan anion superoksida O-, ya. Nah, ini sifatnya adalah toksik. Ini yang disebut dengan radikal bebas, ya, toksik karena dia tidak punya teman. Jadi O-nya itu sendirian, tidak ada temannya. Kalau oksigen kan O-nya 2, ada pasangannya. Kemudian kalau misalnya H2O gitu ya, air itu kan juga ada pasangannya. Nah, ini yang dikatakan si ROS ini atau oksidan tadi, dia bersifat sendirian, nggak ada temannya. Jadi pada saat dia sendiri, dia selalu akan mencari teman, ya. Mencari teman kemana-mana dengan merusak. Ya, sistemnya dia adalah merusak, ya. Karena dia akan mengaktifkan sistem inflamasi, jadi dia merusak, gitu ya. Nah, ada namanya glutathione peroksidase, ya, bersama dengan fungsi katalase dan superoksida, dia melindungi kerusakan daripada si omin tadi, ya. Jadi kerusakan akibat daripada ROS atau reaktif spesies, ya. Nah, ini intinya dia sebagai sebagai mencarikan teman. Jadi dia mendetoksifikasi peroksida, ya. Jadi dia memberikan donor elektron sehingga ada temannya. Jadi ada pasangannya menjadi O dan O, jadi O2, ya. Nah, kita lanjut dengan hubungan tadi, ya, oksidan terhadap penyakit kardiovaskular. Jadi dengan adanya stres oksidatif, ya, maka akan menyebabkan gangguan daripada metabolisme yang menghasilkan siklus yang tidak menguntungkan. Nah, terutama ini menjadi patofisiologi dari penyakit-penyakit kardiovaskuler, ya. Salah satunya adalah disebabkan adanya stres oksidatif ini. Nah, stres oksidatif tadi itu tergantung pada faktor lingkungan. Biasanya adalah polusi, stres, ya, kualitas makanan, gaya hidup, psikososial, ya. Kalau yang sekarang itu kan banyak penyakit kardiovaskuler itu dihubungkan dengan gaya hidup, ya. Gaya hidup yang kurang aktivitas, kurang berolahraga, kemudian kualitas makanan, junk food, ya, kurang sayuran dan sebagainya, kemudian stres yang tinggi dari mulai beban pekerjaan, kemudian situasional di jalan dan sebagainya, polusi, ya. Nah, ini akan mempengaruhi daripada peningkatan stres oksidatif. Nah, kalau pada penyakit kardiovaskuler, peran dari stres oksidatif ini ditandai dengan adanya perubahan lipid. Nah, ya, kemampuan oksidasi dari lipoproteinnya. Pada saat lipoprotein itu teroksidasi, maka inilah yang dianggap sebagai pemicu terbentuknya aterosklerosis atau plak di aterosklerosis di pembuluh darah atau di endotel. Jadi karena adanya lipoprotein, kemudian tertempellah sama si omin tadi, ya, teroksidasi, ya. Jadi dia akan memudah merusak, menempel pada pembuluh darah dan menimbulkan sebuah plak, ya. Nah, yang terjadi pada wanita yang sudah tua dengan kadar estrogen itu sudah menurun, maka akan terjadi metabolisme, yaitu toleransi glukosa itu menjadi menurun.
terjadi dislipidemi, ya, ketidakseimbangan profil lipid, kemudian tidak seimbang status reduksi oksidasi, lemaknya distribusinya berubah, ya. Dia kalau pada wanita itu sudah usia lebih dari 40 tahun banyak di perut, kemudian di paha gitu ya. Jadi distribusinya itu tidak seimbang lagi. Kemudian terjadi hipertensi, disfungsi endotel maupun radang pada pembuluh darah. Nah, ini ketidakseimbangan tadi menyebabkan stres oksidatif, ya, karena pemicunya salah satunya adalah menurunnya jumlah estrogen. Ya. Kalau sudah terjadi kondisi tersebut, maka si ROS tadi atau spesies oksigen reaktif itu akan melampaui kapasitas antioksidan yang di dalam tubuh, ya. Dia akan melampaui sehingga kerusakannya menjadi lebih hebat. Nah, kembali lagi bahwa sel endotel pembuluh darah yang sudah mengalami disfungsi, dia akan mengarah ke adanya penyakit dari kardiovaskuler. Nah, kalau kita lihat terbentuknya dari radikal bebas yang tadi ROS, ya. Nah, ini berasal dari paparan sinar ultraviolet. Kita tahu bahwa sinar matahari itu sinar ultravioletnya sangat tinggi. Kemudian dari inflamasi, ini juga bisa. Kemudian dari polusi, ya. Kemudian radiasi, merokok dan sebagainya. Nah, dia akan merusak DNA, ya, DNA. Nah, siapa yang merusak DNA? Ya tadi si omen tadi, ya, radikal bebas tadi, ya. Dia merusak. Nah, ini polusi, kemudian yang hampir sama dengan tadi, ya, akan menyebabkan terbentuknya ROS gitu, ya. Nah, ini kita lihat dari molekul oksigen O2, O dan O dan ya. Kemudian oleh sirupen peroksida H2O2. Nah, kemudian ini dirubah lagi menjadi radikal hidroksil, menjadi OH. Ya. Nah, pada prinsipnya bahwa endotel, fungsi dari endotel itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Endotel yang rusak, ya, atau disfungsi endotel ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa merokok, ya, obesitas, stres, kemudian inflamasi, hipertensi, hiperglikemi. Nah, ini akan menyebabkan disfungsi endotel, sehingga nitrit oxide-nya itu menurun, enosnya menurun, dan ROS-nya akan meningkat. Nah, efeknya apa? Bahwa kalau sudah terjadi disfungsi endotel, maka permeabilitas dari pembuluh darah itu meningkat. Jadi, kalau pembuluh darah itu permeabilitasnya meningkat, yang ada di pembuluh darah bisa keluar, ya, cairan bisa keluar. Kemudian akan meningkatkan terjadinya trombosis atau bekuan, ya, di dalam pembuluh darah, terbentuknya plak. Kemudian meningkatkan leukosit adesi, ya, penempelan daripada leukosit di endotel, ya, atau di dinding dari pembuluh darah. Kemudian kegagalan relaksasi daripada vaskuler yang tadi, ya, vasodilatasinya sudah menurun, ya, menjadi kaku pembuluh darahnya dan meningkatkan inflamasi, ya. Nah, ini juga sama, pada akhirnya kalau sudah terganggu, ya, akan mudah terbentuk aterosklerosis dan penyakit daripada kardiovaskuler karena terbentuk sumbatan di pembuluh darah. Ini kalau kita lihat, ini adalah endotel, ya, ini pembuluh darah, ini dinding endotelnya. Nah, ini kalau ini sudah terjadi yang tadi, nah, hiper kan membuka, kemudian sel-sel yang ada di sini bisa mudah keluar masuk, ya. Terjadi leukosit adesi, dia menempel, nah, menempel. Kemudian nanti trombositnya akan teraktivasi dan sebagainya. Nah, oksidasi daripada LDL ini yang menjadi sumber daripada terbentuknya plak. Nah, ini
tertempeli oleh si sel-sel tadi ya. Kemudian terbentuklah sebuah jejas-jejas ya yang namanya foam cell. Foam cell itu si makrofag itu ditempeli oleh LDL yang teroksidasi ya, kemudian tumpuk-tumpuk menjadi busa ya, foam cell, jadi seperti busa. Nah ini pada akhirnya nanti akan mudah melekat di endotel di sini ya, satu sama lain menempel, diperparah oleh terbentuknya fibrin ya. Fibrin kemudian aktivasi dari koagulasi, faktor-faktor koagulasi sudah menempel semua di sini, kemudian ditambah oleh benang-benang fibrin, jadi direkatkan oleh si benang fibrin sehingga akan terjadi plak ya. Kalau masih kecil atau namanya masih awal, jejas awal namanya plak, tapi lama kelamaan dia akan menjadi keras, menyumbat, trombosis ya. Nih, sumbatan. Jadi ini kalau misalnya sumbatannya masih kecil, aliran darahnya masih bisa masuk. Tapi kalau dia sudah sumbatan total, sudah tidak ada darah yang bisa masuk. Nah, ini biasanya adalah di arteri ya, bukan di vena, tetapi di arteri. Jadi kita tahu bahwa arteri itu sumber daripada vaskularisasi dari jantung menuju ke jaringan. Jadi kalau itu memang terhambat, ya sudah jalan tolnya sudah macet. Ya. Tuh. Jadi terbentuknya plak dan trombus di sini ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya itu